tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Aduh, Pak Prabowo, jangan emosi, tahan, jangan emosi dulu gitu lah ya. Takutnya lo gitu ya, udah, gitu ya, udah, udah apa nih, emosinya tolonglah ditahan, sabar, itu adalah ujian ya. Jadi seorang presiden negara Republik Indonesia, ya wajar lah ya kalau rakyatnya banyak yang komen. Bayangin ada 80 juta jiwa di dalamnya, tentu punya pikiran, punya pendapat, punya harapan, punya apa ya namanya? Ya harapan lah, apalagi pemilih Bapak kan juga punya harapan Indonesia dipimpin Pak Prabowo juga pastinya ingin yang lebih baik lagi. Nah, ini tiba-tiba gue juga nggak tahu nih kenapa Prabowo singgung orang yang nggak suka dirinya. Ayo bertarung di 2029. Waduh, apakah ini sinyal bahwa Prabowo ini bakal mencalonkan kembali di tahun 2029? Wah, berarti tidak cukup satu periode ya. Ini udah kebaca seperti itu ya. Kita lihat dulu lah statement dari Prabowo Subianto ini seperti apa dari laman Republik Merdeka Online. Kita akan coba reaction laman Instagram. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Kita semua paham, rakyat kita butuh pekerjaan. Tapi kalau kita teriak, kita mencela, menghardik, ya, nggak akan tercipta. Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Janjinya 19 juta, Pak. Ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Wow. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Wow, keren. Sedikit-sedikit mau demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan, dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan, itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo silakan, tapi mau bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Wow, ante asing lagi. Itu tadi ya cuplikan dari statement Prabowo Subianto yang dikutip juga dari Sekretariat Presiden laman YouTube gitu ya. Lalu bagaimana caption dari pemberitaan Republik Merdeka Online? Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada pihak yang kerap menyerang bangsa hanya karena sikap antipati terhadap individu tertentu. Ia menegaskan perbedaan politik harusnya diselesaikan secara terbuka, bukan dengan merusak negara. Kalau tidak suka dengan Prabowo, silahkan 2029 bertarung, ya kan? Kata Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin 2 Februari 2026. Wah, ini sinyal ya, kayaknya Prabowo bakal mencalonkan diri kembali di tahun 2029. Gimana pemerintah Prabowo ini selama 1 tahun nih menurut Positive People? Terus kolom komentar pastinya. Dan tadi Prabowo juga menyinggung soal berkat MBK tercipta 1 juta lapangan pekerjaan, 1 juta lapangan kerja seperti itu ya. Alhamdulillah Pak kalau bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tapi kan janjinya itu 19 juta lapangan kerja gitu kan ya. Kita apresiasi tapi targetnya kayak masih jauh ya nggak sih gitu ya. Nah, kalau menurut netizen ini bagaimana? Langsung aja komentarnya gitu ya. Kita coba baca gitu ya. Hai ante asing gitu ya. Demo itu bukan karena ingin menjatuhkan pemerintah atau mau ganti kekuasaan, tapi mengingatkan dan protes pada pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Pantas saja salah reaksi terhadap demo represif harusnya direspon dengan tindakan yang nyata. Bener nih.
Yang Bapak maksud siapa, Pak? Bapak sadar gak kalau MBG cuma memperkaya segelintir orang walaupun tercipta 1 juta lapangan kerja? Wah parah ya. Wah pemarah gitu. Duta Sawit dan MBG luar biasa. Demo berjilid beres. 1 juta lapangan kerja habis anggaran 300 tes tahun MBG tidak tepat sasaran gitu. Males dengernya. Ujung-ujungnya dia mau 2 periode. Ujung-ujung periode. 18 juta lagi nya kemana? Wow gitu, NPD gitu ya. Susah kalau anti kritik mah gitu ya. Sekelas presiden harusnya punya konsep dalam menyampaikan sesuatu, bukan curhat dan lebih ke masalah personal. Seperti yang udah-udah ujung-ujungnya pasti nyalahin asing. Teriak-teriak saja tidak diperhatikan apalagi diam tuh. Teriak-teriak aja nggak diperhatikan apalagi diam. Sampai kapan stamina marah-marah begini, Bos? Gitu ya. Pria sawit dengan NPD-nya. Ante-ante asing, hidup Jokowi dan nol gagasan, omon-omon. Logika demonstrasi tidak akan ada jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik, jujur untuk kepentingan rakyat. Bener tuh. Demonstrasi tidak akan terjadi jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik, jujur untuk kepentingan rakyat. Itu Pak perlu dicatat gitu. Hidup Jokowi gitu. Presiden lu gimana, sehat? Tim 2029 pilih Prabowo lagi. Widih. Seorang presiden kok seperti ini, baru saja menjabat belum ada setengah dari masa jabatannya sudah memikirkan Pilpres 2029. Harusnya memikirkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hei, ante-ante asing, omon-omon dulu bilang gitu, sekarang berarti siapa yang omon-omon sebenarnya? MBG itu menghabiskan anggaran, Pak, kalau bisa dijadikan sekolah gratis dan kesehatan gratis itu lebih baik, Pak. Nah itu tadi ya komentar-komentar netizen, benar tadi yang terkait demo. Sebenarnya masyarakat juga nggak pengen demo kok gitu kan. Mereka kan pengen mengkoreksi apa yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dirasa kebijakannya salah ya perlu dikoreksi, makanya mereka menyuarakan dengan demo. Coba kalau pemerintah itu biasanya itu kan masyarakat udah menyuarakan dulu tuh di sosial media, harusnya masyarakat tuh pemerintah gitu kan dengerin tuh suara-suara di sosial media itu, di komen-komen gitu. Masyarakat ini nggak setuju loh dengan ini gitu loh misalnya. Nah jangan sampai masyarakat turun, karena apa ya, karena berarti kalau udah turun ya udah habis masa kesabarannya. Nah, kalau udah turun coba didengar, dateng ketika ada demo apa keluhan dari masyarakat. Intinya ya masyarakat demo itu bukan demo asal-asalnya, pasti ada sesuatu yang dikeluhkan. Tentu kita berharapnya tidak sampai anarkis dan lain sebagainya. Tapi ya tindakan pemerintah ketika menghadapi pendemo ya juga terkesannya kayak wah ini melawan pemerintah. Coba deh kalau pendemo itu mindsetnya jangan dianggap sebagai lawannya pemerintah, tapi apa sih yang perlu dikoreksi dari pemerintah, harusnya ini sih sudut pandang ini juga diubah gitu. Jadi kan akhirnya pemerintah juga memberikan solusi gitu kan, bukannya itu tugas pemerintah memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakatnya. Tapi tadi netizen juga ada yang bilang gitu ya bahwa wah ujung-ujungnya persiapan 2029. Nah ya sah-sah aja ya gitu ya. Anies aja udah siap-siap 2029, Jokowi juga udah siap-siap 2029. Ya mungkin Prabowo juga mau kalah nih, siap-siap juga untuk 2029. Nah kalau menurut Positive People gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.